Oke, di video kali ini aku akan menjelaskan tentang static routing ya. Kita akan membuat topologi sederhana menggunakan 3 router dan 6 PC ya, 2 PC untuk masing-masing router. Jadi aku mau bikin ada 3 router, kemudian karena menggunakan 2 PC jadi interface-nya router kan terbatas ya, jadi aku menambahkan switch supaya kedua PC semuanya bisa tercover gitu, interface-nya semuanya bisa terhubung dengan si router gitu. Oke. Dan 2 PC ya. Oke, kemudian kita sambungkan antar router, kita menggunakan kabel serial ya. Nah, untuk router menuju switch ini kan mereka ada di mereka adalah 2 device yang bekerja di oscillator yang berbeda, jadi kita hubungkan menggunakan kabel straight. Kemudian untuk switch dan PC juga merupakan 2 device yang berada di layer yang berbeda, sehingga kita hubungkan menggunakan kabel straight. Oke, kita kasih IP ya. Maksudnya kita bikin skenario untuk pemberian IP-nya. Misalnya untuk router 0 menuju router 1 ini kita menggunakan 10, 10, 10, 1 dan juga 10, 10, 10, 2. Kemudian ini kita pakai 11, 11, 11, 1 dan 11, 11, 11, 2. Kemudian dari router 0 menuju switch 0 ini kita kasih misalnya 172 1101. Dari router 1 menuju ke switch kita kasih 172 1201. Dari router 2 menuju switch 2 kita kasih 172 1301. Kemudian dari PC 0 kita kasih 172 1102 berarti ya, satu network dengan ini. Kemudian yang ini 172 1103, yang ini 172 1202, yang ini 172 1203, yang ini 172 1302, 172 1303. Oke. Nah, sekarang langkah-langkah yang kita lakukan ya. Yang pertama adalah memberikan IP untuk semua interface router. Dari router 0 ini kita ada interface FA00 dan juga SE20. Kita ke FA00 dulu aja ya. Ini tuh configure terminal interface FA00, IP address 172.11.0.1 ini ya. Nah, di kelas B berarti 255.255.0.0. Jangan lupa shutdown exit. Kemudian kita masuk ke interface satunya, yang router 1 adalah SE20, IP address 10.10.1, dia kelas A jadi 255.0.0. Shutdown exit. Oke, sekarang kita ke router 1.
Ini SE20 nya masih merah karena SE20 punya router 1 ini belum dikonfigurasi. Jadi kita konfigurasi dulu. Enable configure terminal. Kita ke SE20 dulu. 10 10 10 2 255 no shutdown. Exit. Hijau ya. Sekarang yang ke bawah adalah interface-nya adalah FA00, yang ke kanan SE30. Kita yang ke bawah dulu aja. Ini interface FA00, IP address 172.12.01 di kelas B, jadi 255.255.0.0. Nah, shutdown, exit. Kemudian kita ke interface SE30, ke interface yang menuju router 2 ya. IP address 11.11.11.1 di kelas A, jadi 255.0.0.0. Nah, shutdown, exit. Oke, ini udah hijau. Nah, ini masih merah karena kita belum dikonfigurasi. Router 2 itu dia punya SE20 yang terhubung ke router 1 dan juga FA00 yang terhubung ke masing-masing PC. Kita ke SE20 dulu. Enable configure terminal. Interface SE20, IP address 11.11.11.2 255.0.0.0 ya, kelas A. No shutdown, exit. Kemudian interface FA00 ini yang terhubung ke switch ya. IP address 172.13.01 255.0 karena kelas B. Shutdown, exit. Oke, udah hijau semua ya kakinya router. Kemudian langkah kedua adalah memberi IP untuk masing-masing PC. Kita ke PC 0, kita masukkan IP-nya 172.11.02. Gitu, ini kita kasih IP router yang tersambung ke PC gitu, karena di gitu ini kan layaknya pintunya gitu, pintu untuk keluar maupun untuk menerima data dari device lain. Jadi ini kita masukkan 172.11.01. Kemudian untuk PC 1 172.11.03, gateway-nya 172.11.01. Untuk PC 2 berarti IP-nya adalah 172.12.02, gateway-nya 172.12.01. IP-nya router yang tersambung ke PC. Kemudian PC 3 172.12.03 272.12.01. PC 4 IP-nya 172.13.02, gateway-nya yang tersambung ke bagi router yang tersambung ke PC adalah 172.13.01. PC 5 172.13.03 Oke, sekarang langkah ketiga adalah static routing. Nah, ini ada 3 cara ya. Kita mau menggunakan cara yang pertama dulu, melalui IP router depannya yang terdekat. Kita ke router 0 dulu. Router 0 ini kita mau melakukan static routing untuk network yang ini dan juga network yang ini. Tujuannya supaya
PC 0 dan PC 1 ini bisa berkomunikasi dengan keempat PC ini. Jadi kita harus melakukan 2 kali routing karena ada 2 network yang berbeda di luar networknya dia sendiri ya. Oke, kita sintaksnya adalah IP root, kemudian network tujuannya kita mau ke network yang ini dulu. Berarti network tujuannya adalah 172.12.00 karena kelas B, jadi netmasknya 255.255.00 melalui IP router depannya yang terdekat. Nah, router depan yang terdekat adalah router 1 kan, IP-nya adalah 10.10.10.2, jadi bukan yang ini ya, karena IP router terdekatnya. Jadi IP router terdekatnya kan router 1, nah IP-nya dia itu ya yang ini. Kalau yang itu IP-nya router 0, jadi kita masukkan yang ini 10.10.10.2. Oke, sekarang kita ke network yang ini. Jadi kita masukkan lagi IP root 172.13.00.255.255.00. Nah, sama kita masukkan 10.10.10.2. Kenapa? Karena kalau kita mau ke sini tentunya lewat sini dulu, nggak ada jalan lain gitu. Jadi yang kita masukkan tetap 10.10.10.2, bukan 11.11.11.2. Karena untuk menuju ke sini kita perlu melewati, yang pertama kali kita lewati adalah si router 1 dulu gitu. Oke, sekarang dari router 0 udah selesai, kita ke router 1. Router 1 ini kita mau ke sini dulu ya. Berarti IP root tujuannya adalah 172.11.00, berarti netmasknya 255.255.00. Nah, kita mau menggunakan cara kedua. Cara kedua adalah melalui interface yang keluar dari router yang bersangkutan. Nah, router 1 ini kalau mau menuju ke sini itu kan lewat ini ya, jalurnya satu-satunya jalur. Nah, interface yang keluar dari router 1 ini adalah si SE20. Jadi kita masukkan di sini SE20. Nah, kemudian yang kedua kita mau ke ini ya, yang berarti IP root 172.13.00.255.255.255.00. Nah, untuk menuju ke sini satu-satunya jalur yang kita gunakan adalah jalur yang ini. Nah, interface dari router yang bersangkutan yang kita gunakan untuk komunikasi ke sini itu adalah yang ini. Nah, ini SE30. Berarti kita masukkan di sini SE30. Oke, sudah sampai sini. Kemudian kita ke router 2. Kita menggunakan cara yang ketiga. Kita mau ke sini dulu ya. Dari router 2 kita mau ke sini dulu. Berarti IP root 172.11.00.255.255.00. Nah, cara yang ketiga ini kita menggunakan IP network dari jalur yang kita gunakan. Kalau dari router 2 mau ke sini, satu-satunya jalur yang kita gunakan kan ini ya, jalur pintu keluar pertama yang kita lewati. Nah, berarti dari jalur ini networknya berapa? Dia kan kelas A ya, berarti networknya adalah 11.0.0.0. Jadi kita masukkan 11.0.0.0. Kemudian kita ke sini, berarti IP root 172.12.0.255.255.255.00. Jalur yang kita gunakan sama ya, yang ini networknya adalah 11.0.0.0. Oke, sudah selesai. Langkah yang terakhir adalah testing. Testing kita bisa menggunakan VDU. Kalau statusnya fail, kita bisa ulang lagi. Nah, sukses ya.
Kalau misalkan diulang lagi masih fail, 3 kali 4 kali masih fail, berarti ada yang salah, perlu diperiksa lagi entah routingnya atau entah biasanya pemberian gateway untuk visinya salah gitu. Nah kalau misalkan 2 kali atau 3 kali sudah sukses, berarti sukses. Kenapa kok dia pertama itu selalu fail? Karena dia membutuhkan waktu untuk pengenalan, dan juga kalau kita kayak tadi ya ngasih IP itu kan biasanya dia kayak merah dulu beberapa detik, kemudian dia berubah menjadi hijau. Nah itu dia kayak masih proses pengenalan IP-nya gitu. Kalau mau cepat itu bisa kita klik ini ya, fast forward time, kita bisa klik beberapa kali jadi dipercepat gitu. Nah cara yang kedua, kita bisa menggunakan pin gitu. Misalnya kita dari PC 3 mau ke PC 1 gitu ya, atau command prompt kita ketikkan pin kemudian IP tujuannya. Kita mau ke PC 1 berarti 172.11.03. kita tunggu. Ini pun sama ya, biasanya RTO dulu baru reply gitu, karena dia membutuhkan waktu. Itu tadi untuk pengenalan. Kalau cara cepatnya sih tinggal diklik ini aja ya, nggak perlu ngetik sintaks gitu. Oke, ini udah bisa berkomunikasi ya. Nah, berarti proses static routingnya sudah selesai. Video kali ini untuk materi static routing saya akhiri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.